Shalom pemirsa, senang sekali berjumpa dengan Anda kembali. Apakah Anda dalam keadaan yang sehat? Saya berdoa semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Penuh semangat, itu perlu. Karena sebentar lagi siapkan catatannya dan juga Alkitabnya. Kita mau belajar Alkitab bersama di program Bible Study. Ada saya Yosi Mukalu dan narasumber langganan kita. Udah langganan. Karena udah sering ya, udah beberapa episode nih sama Ibu Castelia. Dari STT Amanat Agung. Dan tentu saja membawa boyband yang sama, ada Timotius, Stefan, dan juga Bari dari STT Amanat Agung. Halo, apa kabar semuanya? Baik. Bersemangat ya. Bu, ini temanya menarik lagi nih Bu. Iya. Kapan sih temanya nggak menarik ya? Selalu menarik nih. Iya, selalu menarik. Temanya begini nih, tidak bekerja adalah dosa. Waduh, dari tema aja kok orang merasa tertuduh ya. Ini ngomongin saya gitu ya. Tapi saya mau nanya langsung aja berkaitan dengan tema nih. Apakah benar tidak bekerja adalah dosa, Bu? Kalau menjawab singkatnya iya. Tuh, Kenapa? kan? Tuh. Karena tidak bekerja artinya dia tidak menjalankan apa yang Tuhan rancangkan buat dia gitu. Tujuan Allah menciptakan manusia salah satunya ya membuat manusia itu bekerja agar bisa menghasilkan kebaikan gitu. Betul. Bagi semua. Iya. Tapi kenapa kita hari ini memilih tema seperti ini, Bu? Apa yang Ibu ingin sampaikan lewat tema ini dan juga mungkin landasan firman Tuhannya dulu ya? Iya, betul. Nah, kita akan melanjutkan ya dari Bible study kita dari kitab dari surat Paulus kepada jemaat Tesalonika yang kedua kan. Iya. Nah, ini adalah bagian yang paling terakhir. Dari 2 Tesalonika pasal yang ketiga. Jadi kita akan mendasarkannya dari 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 18. 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 18. Ayo dibuka Alkitabnya. Ya. Silakan Bu. Baik. Nah, gini ya. Jadi banyak orang berpikir bahwa bekerja itu adalah kutukan. Gitu. Jadi sesuatu yang menjadi akibat dari kejatuhan manusia dalam dosa. Jadi orang sering kali, kenapa aku jadi kerja keras seperti ini gara-gara manusia pertama tuh jatuh dalam dosa gitu. Jadi kita blaming atau menyalahkan manusia pertama itu seolah-olah bekerja ini adalah akibat dari dosa gitu. Nah, pemikiran ini sebenarnya membawa banyak orang tidak bisa merasakan bahwa kerja itu merupakan berkat dalam kehidupannya gitu. Tetapi lebih seperti siksaan gitu. Yang akhirnya menghasilkan begitu banyak kemarahan dan keluhan. Ya. Nah, itulah problem yang terjadi di antara jemaat Tesalonika juga gitu. Di mana sebagian dari mereka itu bahkan terang-terangan menolak untuk bekerja. Oh ya. Alasannya mereka sedang menantikan kedatangan Tuhan. Ya ingat kan ya. Jadi tema ini tetap dalam kaitan tentang konteks kedatangan Tuhan gitu. Jadi mereka tidak mau bekerja dengan alasan sedang menantikan kedatangan Tuhan yang mereka yakini bahwa Tuhan akan datang pada waktu yang tidak terduga. Jadi kesiapsiagaannya mereka itu diwujudkan dalam kondisi tidak bekerja. Gawat juga kan ya pemikiran ini. Mungkin tapi ini bagian dari ajaran palsu itu kali ya. Exactly, betul. Itu ajaran dari guru-guru palsu itu yang membuat mereka pokoknya kamu nunggu aja gitu, jadi nggak usah kerja. Nah, jadi justru Paulus dalam part ini ya, bagian ini di bagian paling terakhir dia memberikan nasihat yang cukup keras untuk membuat jemaat Tesalonika itu sembuh dari kemalasannya, sembuh dari kemalasannya gitu kan. Jadi dengan alasan menyambut kedatangan Tuhan, lalu mereka mendapatkan excuse kan untuk tidak bekerja itu. Nah, di sepanjang tulisan dalam kitab suci, sebenarnya orang percaya itu selalu diajarkan untuk peduli dengan sesama, untuk peka dengan kebutuhan mereka. Nah, sebenarnya orang percaya itu dalam konteks seperti demikian, menghasilkan kepekaan kepada sesama dan kebutuhan orang banyak, itu diartikan bahwa bekerja itu bukan hanya untuk menghasilkan kenyamanan bagi diri sendiri gitu. Tetapi bekerja itu dimaksudkan untuk kebaikan bagi sesama sebenarnya. Konsep dasarnya gitu kan. Makanya ketika Allah memerintahkan kepada Adam untuk memelihara taman itu kan bukan hanya untuk dia tetapi untuk semua gitu. Nah, itu sebabnya Paulus juga mengatakan agar jemaat ini, maksudnya jemaat Tesalonika ini menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya atau tidak mau bekerja. Jadi jangan dekat-dekat sama orang yang malas nggak mau kerja gitu. Nanti tertular malesnya gitu. Tertular. Betul. Nah, itu jelas sekali dia katakan di ayat yang ke-6. Lalu kemudian kalau dilihat lebih jauh, sebenarnya apa sih dasar teologisnya ya bagi Paulus itu untuk mengatakan demikian bahwa orang itu harus bekerja. Yang pertama begini, bahwa menolak
bekerja itu merupakan pelanggaran terhadap firman Tuhan. Makanya tadi waktu Kak Yosi menanyakan apakah itu dosa? Ya, definitely itu dosa gitu. Karena menolak bekerja itu melanggar ketetapan Tuhan sebenarnya. Lalu di sini juga Paulus jelas memberikan peringatan keras gitu untuk menjauhkan diri dari orang-orang yang menolak untuk bekerja dengan alasan apapun. Bahkan dia memperingati mereka dengan lebih dulu menyebutkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus gitu, aku memperingatkan kamu untuk menunjukkan betapa seriusnya peringatan ini. Gitu. Nah, Allah meneguhkan pekerjaan sebagai bagian dari kehidupan manusia itu bahkan sebelum manusia itu jatuh dalam dosa. Jadi bukan akibat dosa ya. Jadi ketika Adam telah diciptakan, Allah langsung memberinya pekerjaan. Seperti memberi nama binatang-binatang yang Allah ciptakan dan memelihara taman di mana dia ditempatkan gitu. Bahkan dalam penetapan hukum Taurat di kemudian hari ya ketika sudah terbentuk umat Israel, Allah menetapkan bahwa 6 hari lamanya engkau harus bekerja, engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu begitu. Jadi diberikan waktu istirahat, tetapi 6 hari itu adalah waktumu untuk bekerja. Sesungguhnya kalau kita lihat begini, bekerja merupakan bagian dari panggilan manusia kan, sebagai gambar dan rupa Allah. Karena Allah juga bekerja, maka manusia juga diciptakan sebagai makhluk yang bekerja gitu. Misalnya Allah menciptakan tuh kan Allah bekerja kan, itu kan doing something gitu untuk meng-create, untuk menciptakan dunia dengan segala isinya. Maka ketika Paulus menjelaskan pada bagian ini, dia memberikan contoh dirinya gitu sebagai rasul yang bekerja gitu kan. Jadi dia mengatakan begini bahwa dia tidak akan makan roti orang dengan percuma gitu. Artinya ya dia akan bekerja untuk menghasilkan roti yang dia makan gitu kan. Dia bekerja siang dan malam supaya dirinya tidak menjadi beban bagi jemaat. Dia katakan begitu di ayat 7 sampai 8 gitu. Itu kesadaran dia sendiri sebagai orang yang bisa memberi dirinya sendiri makan dari apa yang dia kerjakan. Nah, jadi meskipun sebenarnya Paulus ini berhak untuk mendapatkan upah dari pekerjaan pemberitaan Injil, tetapi dia memilih untuk tidak mengambilnya, gitu, supaya tidak menjadi beban bagi jemaat. Tapi ada reasonnya sih kenapa dia melakukan tindakan ini, gitu. Nah, karena Paulus ini kan perintis jemaat ya. Jadi jemaat itu kan masih baby, masih bayi sekali gitu. Jadi sesungguhnya yang Paulus lakukan ya dia mendirikan jemaat itu melalui khotbah, pengajaran sehingga membuat orang mulai mengenal Yesus Kristus datang kepadanya. Sementara mereka masih bergumul dengan barunya mereka menjadi seorang Kristen gitu ya. Dan Paulus berpikir, apakah tepat aku membebani jemaat yang baru bertobat ini untuk menghidupi dia, meskipun dia berhak untuk mendapatkan itu. Nah, kepada jemaat yang masih baru ini, Paulus memilih untuk tidak menerima apapun dari mereka agar keberadaannya tidak menjadi beban. Tetapi pada saat jemaat itu sudah menjadi dewasa, jadi bukan lagi masih bayi karena baru dilahirkan, artinya secara kerohanian jemaat ini sudah semakin maju, semakin dewasa. Sehingga jemaat ini sudah cukup mengerti apa artinya ikut memelihara pengajarnya ini gitu ya. Hamba Tuhan ini gitu untuk diberikan sesuatu yang berasal dari jemaat itu. Karena mereka sudah punya pengertian gitu. Jadi Paulus menerima itu gitu. Bahkan ketika dia di penjara kemudian ada seorang membawakan apa-apa saja yang dititipkan oleh jemaat Filipi kepada dia terima itu gitu loh. Jadi bukan berarti yang melayani tidak boleh menerima dari jemaat, boleh. Tetapi sesungguhnya yang pertama kali dipikirkan adalah jangan membebani jemaat itu kalau dia memang belum mampu untuk dibebani gitu. Nah, jadi itulah sebabnya kenapa dia mengatakan ketika jemaat itu sudah menjadi dewasa, dia bersedia menerima pertolongan secara materi, tetapi tetap dalam pikirannya dia harus bekerja. Makanya Paulus tetap dikenal sebagai selain rasul, dia adalah pembuat tenda, kan? Pembuat apa? Tenda. Tenda. Iya, tenda. Ya, jadi dia melakukan pekerjaan fisik seperti itu. Bukan pengusaha glamping ya, Bu ya? Iya, bukan. Nah, sekarang mungkin ya glampingnya. Kalau dulu nggak ada glamping, belum ada. Nah, itu jadi peringatan lah bagi hidup setiap orang percaya ya. Ketika kita bekerja bagi Injil, tidak memanfaatkan Injil itu untuk penghasilan yang berlebih buat kita gitu. Tapi andaikan kita bisa mendapatkannya, cukup saja itu sudah sangat baik gitu. Jadi saya rasa ini hal yang terus mengingatkan kita bahwa tidak mengambil keuntungan dari Injil. Tapi sebenarnya intinya adalah bagaimana orang harus
meyakini bahwa dia diciptakan oleh Tuhan untuk bekerja. Wow, oke. Terima kasih Bu Castelia. Nih baru satu pertanyaan dijawab dengan ilmu yang banyak. Mungkin ada yang mau bertanya teman-teman gantian. Dari saya dulu. Boleh, silakan Timotius. Menarik nih penjelasan Ibu tadi, bahwa dengan penjelasan Ibu tadi kita bisa tahu bahwa urgensi dari bekerja itu tidak hanya untuk kepentingan pribadi. Saya bekerja, tetapi ada landasan teologisnya. Di mana kalau kita tidak bekerja, itu adalah bentuk pelanggaran dari firman Tuhan. Nah, pertanyaannya Bu, untuk konteks kita sekarang, bagaimana dengan orang-orang yang sepertinya memang tidak bekerja? Orang-orang yang sudah tua, ibu-ibu rumah tangga. Nah, bagaimana kita melihat bagian ini dan kita hubungkan dengan konteks orang seperti ini, Bu? Jangan salah loh, ibu rumah tangga itu bekerja. Oh iya, bekerja juga ternyata. Ibu rumah tangga itu bekerja. Karena mungkin gini ya, konsep kerja kita itu mungkin ya, dunia ini membatasi konsep kerja kita. Seolah-olah kalau kita bekerja itu adalah uang itu uang itu menjadi ukuran bahwa kita bekerja gitu. Padahal sebenarnya di dalam konteks biblical katakanlah demikian, bekerja itu adalah untuk maksud pemeliharaan gitu. Bekerja itu adalah untuk maksud kesejahteraan gitu kan. Jadi apabila kita bisa berkarya dan itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik bagi banyak orang, jangan ukurannya adalah uang gitu. Jadi misalnya kayak ibu rumah tangga ya, mungkin dia tidak punya gaji gitu. Tetapi dia bekerja loh dari pagi sampai malam, bahkan mungkin 24 jam dia bekerja tanpa kita sadari. Kamu menjadi besar begini kan karena pekerjaan ibumu gitu kan. Ya, jadi dia bekerja gitu. Bekerja sama dengan suaminya yang bekerja. Benar. Siapa yang jaga anak-anak? Iya, dia mengatur, mengelola kan. Iya, teamwork. Iya, tapi ada misalnya orang-orang yang memang betul-betul disable ya. Dia cacat katakanlah begitu dan dia tidak atau manula lanjut usia gitu. Yang itu dia bukan tidak mau bekerja, tetapi dia memang pada dasarnya tidak bisa karena keterbatasan itu gitu. Itu kan lain ya, tidak mau dengan tidak bisa gitu. Nah, kalau tidak bisa itu kan artinya disable. Ya itu harus ditolong berarti kalau dia disable kan gitu. Tapi kalau yang menjadi masalah ini adalah dia bisa kerja sebenarnya tapi dia tidak mau bekerja gitu. Nah, itu yang dalam kategori malas lah menurut Paulus, idle gitu kalau dalam bahasa IDLE gitu. Idle artinya dia nganggur gitu, dia tidak mau melakukan apa-apa. Oke. Menarik sekali nih tadi soal bekerja sebagai bentuk pemeliharaan itu ya. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa dia masih mampu juga kadang-kadang membatasi dirinya sehingga dia jadi akhirnya mengerjakan hal-hal yang sebenarnya kalau dilihat dari dia disayangkan karena sepatutnya orang yang seperti itu bisa melakukan lebih banyak lagi. Kan ada orang yang menilai seperti itu ya, kok sedikit sekali ya kontribusinya. Oke. Mungkin silakan saya akan mempersilakan salah satu dari mahasiswa untuk bertanya lagi. Oke, sekarang aku mau nanya nih Bu. Kira-kira bagaimana dengan konteks seseorang yang lahir dalam keluarga yang sudah berkecukupan dan tidak pernah diberikan pemahaman tentang pentingnya bekerja. Sehingga ketika ia dewasa dan merasa bahwa bekerja itu bukan hal yang penting dan tidak harus dilakukan. Mohon penjelasannya Bu akan pertanyaan aku ini Bu. Wow, ini pertanyaan sebenarnya sangat relevan ya, karena kalau dilihat dari latar belakang kita tidak bisa yakin semua orang tahu bahwa bekerja itu harus gitu ya, atau penting gitu ya. Nah, saya penasaran sama jawabannya Ibu, tapi penasaran saya pun harus ditahan. Biarkan juga pemirsa juga penasaran, karena kita akan mendapatkan jawabannya di part kedua dari episode dengan tema yang sama, tidak bekerja adalah dosa. Pastikan diri kamu kembali bergabung ya di Bible Study. Sampai jumpa!